Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya. Ini bagaimana ya keadaan kota kalian? Apakah panasnya sama dengan tempat saya ya? Jadi ini serasa matahari itu seperti memeluk saya gitu ya. Keluar itu kayak wah, panas banget. Di rumah aja udah panas gitu kan. Jadi ini memang kalau saya lihat dari BMKG ya, Badan Meteorologi, itu memang ada sebuah fenomena alam lah. Jadi karena kita juga mendekati musim penghujan, jadi mataharinya itu kayak tepat di atas kepala kita. Jadi seperti matahari itu istilahnya memeluk diri kita gitu kan, panas. Dipeluk wanita enak ya, ini dipeluk matahari gitu. Oke, cerita pada hari ini saya datangkan dari Twitternya Paimoto yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang terbangun dari mati surinya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini adalah cerita dari teman saya sewaktu SMP. Dan ini adalah kejadian yang dialami oleh kakak kandungnya. Kita sebut saja nama teman saya ini Yenti dan kakaknya bernama Abdul. Kami tinggal di desa yang berjarak 1,5 jam perjalanan dengan mobil dari kota kabupaten. Kebanyakan penduduknya mayoritas bekerja di ladang, kebun, dan sawah. Nah, kalau Kak Akbul ini pada waktu itu masih bujangan, tapi sudah membuka kebun sendiri yang berjarak 2 jam perjalanan kaki dari desa masuk ke hutan. Rutinitas pagi Kak Abdul sesudah sholat subuh, dia akan berangkat menuju kebunnya. Dia berangkat sendiri tanpa teman, karena memang sudah terbiasa. Kebunnya ini belum lama dibuka, jadi masih ada beberapa petak yang perlu dibersihkan lagi dari tunggul ataupun semak belukar. Pagi itu, cuaca lumayan cerah. Kak Abdul mulai membersihkan bagian timur dekat pondoknya. Memang sudah beberapa hari Kak Abdul memperhatikan daerah itu. Di sana ada sebuah tanah yang berbentuk undakan seperti bukit kecil. Di atasnya ada pohon yang patah, tapi masih hidup, belum mati. Jadi, entah kenapa, hati Kak Abdul seperti tergelitik untuk menebang pohon itu. Dan selalu juga dia urung tatkala mendekati pohon itu. Tapi hari ini tekadnya sudah bulat dan dia akan menebang pohon itu agar kebunnya bisa segera ditanami padi. Kak Abdul pun segera membawa golok dan dengan tenaganya yang sudah biasa bekerja, maka tak butuh waktu lama pohon dan tanah itu sudah rata. Kak Abdul pun sangat puas dengan hasil pekerjaannya. Dia beristirahat sejenak di bawah pohon itu lalu kembali ke pondok. Ketika menaiki tangga pondok, Kak Abdul tiba-tiba merasa sangat pusing. Bahkan dia sampai jatuh ke tanah. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk segera kembali saja ke desa. Selama di perjalanan, Kak Abdul selalu merasa ada yang mengikutinya. Di hutan yang sepi itu, dia beberapa kali menengok ke belakang, tetapi tidak ada siapapun. Kak Abdul hanya bisa mempercepat langkahnya saja. Menjelang siang, Kak Abdul memasuki pinggiran desa. Namun baru saja melewati satu rumah penduduk, dia tumbang dan jatuh ke tanah. Pemilik rumah yang kebetulan sedang keluar melihat seseorang tergeletak di jalan langsung mendekatinya. Ketika dicek, ternyata itu adalah Abdul
yang sudah tak bernyawa. Mang Anda, pemilik rumah, segera berteriak minta tolong. Setelah mendapat pertolongan, jasad Kak Abdul pun dibawa ke rumahnya yang ada di hulu desa. Sesampainya di rumah, emaknya Kak Abdul ya sangat terkejut lah ya, karena Kak Abdul terlihat baik-baik saja saat pergi tadi pagi. Dan beliau juga tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Meskipun desa kami terbilang jauh dari kota, tapi kabar di sini lebih cepat menyebar. Rumah Kak Abdul seketika menjadi ramai. Semua warga berkumpul di rumah Kak Abdul. Ibu-ibu memasak dan bapak-bapak membaca surat Yasin. Karena masih menunggu keluarga yang dari kota, maka jenazah Kak Abdul belum bisa dikubur. Emak tak henti-hentinya menangis. Dia masih terpukul atas kepergian Kak Abdul yang begitu cepat dan mendadak. Dia menangis sambil terus-terusan memanggil nama Kak Abdul. Setelah keluarga jauh sudah berdatangan, jenazah Kak Abdul mulai dimandikan dan dikafani. Untuk terakhir kalinya, emak berkata dalam tangisnya, "Dul, jangan tinggalin emak, nak." Tiba-tiba saja mata Kak Abdul terbuka. Semua orang yang melihat itu menjadi kaget sekaligus ketakutan. Bahkan ada yang berteriak hantu. Kak Abdul duduk dan terlihat bingung. "Ada apa ini? Kenapa rumah kita ramai sekali?" tanya Kak Abdul. Emak segera memeluk Kak Abdul. Bidan desa pun dipanggil untuk mengecek keadaan Kak Abdul dan ternyata Kak Abdul ini sehat-sehat saja, tanpa ada yang aneh. Ketika Pak Ustadz ditanyai, mungkin inilah yang disebut mati suri. Kak Abdul sendiri juga ditanyai oleh Pak Ustadz apa yang terjadi. Menurut Kak Abdul, dia berada di suatu tempat yang mirip dengan kebunnya dan di sana ada seorang wanita yang mengaku bahwa Kak Abdul membunuh anaknya. Kak Abdul merasa tidak pernah membunuh siapapun dan menyangkal tuduhan wanita itu. "Jangankan membunuh manusia, memotong leher ayam saja saya tidak berani," kata Kak Abdul. "Coba kamu ingat-ingat lagi," kata wanita itu, yang tidak terbuka mulutnya tapi terdengar jelas di telinga Kak Abdul. "Tidak pernah," kata Abdul tegas. Wanita itu lalu membawa Kak Abdul ke sebuah tanah seperti gundukan yang diratakan oleh Kak Abdul. Tetapi di atasnya bukan pohon patah itu, melainkan sebuah rumah panggung kecil. Di dekat tangga ada sebuah ayunan dari kain yang berlumuran darah. "Sekarang kamu ingat?" tanya wanita itu. Kak Abdul hanya bisa menggelengkan kepala. "Sewaktu kamu menebang pohon, di duniamu memang pohon yang kau tebang, tapi di dunia saya adalah tempat ayunan anak saya. Dan kamu telah mengenai anak saya hingga dia terbunuh," papar wanita itu. "Terlepas kamu sengaja atau tidak, nyawa harus dibayar dengan nyawa," lanjut wanita itu dengan wajahnya yang menyeramkan. Mendengarnya, Kak Abdul menjadi gemetar dan dia segera minta maaf kepada wanita itu. "Saya mohon maaf. Saya tidak tahu. Saya tidak sengaja. Karena saya tidak bisa melihat kalian." "Aku tidak peduli. Sekarang jiwamu akan terjebak di sini selamanya," jawab wanita itu. Kak Abdul menangis dan memohon belas kasihan. "Kasihan ibuku. Dia pasti akan sedih dengan kepergianku," kata Kak Abdul mengibah. "Biarkan ibumu merasakan apa yang aku rasakan." Wanita itu tetap pada pendiriannya. Kak Abdul hanya bisa pasrah. Sungguh dia tidak sengaja dan tidak berniat sedikit pun menyakiti, apalagi menghilangkan nyawa. Dalam keputusasaannya, Kak Abdul teringat dengan Allah.
Kak Abdul segera berdoa memohon pertolongan Allah. Pada masa itu, pemuda-pemudi di desa kami bisa dibilang belum begitu sering beribadah. Mereka sibuk bekerja di ladang demi menyambung hidup. Beruntungnya, mereka sudah kenal agama, walau tak taat. Jadi ada sedikitlah ingatan akan Tuhannya. Setelah berdoa, tiba-tiba Kak Abdul mendengar suara emaknya yang terus-terusan menangis dan memanggil-manggilnya. Kak Abdul langsung mengikuti suara itu. Meskipun wanita berwajah seram itu beberapa kali mencoba menghalangi Kak Abdul. Lalu tiba-tiba Kak Abdul pun terbangun. Setelah mendengar penuturan Kak Abdul, Pak Ustadz mengatakan bahwa syukurlah, kamu masih diberi Allah kesempatan. Manfaatkanlah dengan baik untuk memperbaiki diri. Dan juga berhati-hatilah setiap tindakan, karena kita itu hidup saling berdampingan. Setelah itu, Kak Abdul pun mulai rajin beribadah. Dan terakhir ku dengar dia sudah menikah dan memiliki keluarga kecil. Sedangkan kebunnya ditinggalkan begitu saja. Dan Kak Abdul membuka kebun yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa. Tamat. Oke, itulah cerita pendek ya dari Paimoto tentang mati suri. Jadi memang beberapa kejadian mati suri itu banyak ya penyebabnya ya. Ada yang memang ada hubungannya dengan makhluk gaib, ada yang memang ya kita ditakdirkan untuk mengetahui rahasia Tuhan gitu ya. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.